Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanallah alazim. Tiada ungkapan yang indah di pagi hari ini selain ungkapan kita memuji dan juga memuja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari kita tadi bangun tidur dibangunkan Allah. Itu merupakan nikmat, yang namanya nikmat sehat dan panjang umur, dan juga begitu besar nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu menuju kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah dan para sahabatnya, dan kita berharap selalu umatnya nanti selalu mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masyarakat Furqan, Bapak Haji Abdullah Muhammad, dan juga para jajaran pengurus Masjid Dewan Al-Qurban, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qurban yang dimuliakan Allah. Pada hari ini mungkin saya akan melanjutkan seri kemarin, ya. Tadi karena mendadak, tadi sebenarnya saya mau, kalau memang tadi dihubungin, saya tadi mau dibawa kitab Arba'in Nawawi tentang hadis. Ada yang namanya kitab Arba'in Nawawi, itu membahas 40 hadis sahih. Tapi berhubung mendadak saya akan lanjutkan kemarin. Takut nanti saya nggak pakai itu, khawatir ada yang kurang. Baik, saya akan melanjutkan kemarin. Ya, kita akan terus mengulang namanya tauhid. Jadi kita namanya seorang Islam, apa kita syariat dulu atau kita mengenal Allah dulu? Kita ibadah tanpa mengenal siapa yang kita sembah, kira-kira seperti apa? Kalau menurut ilmu tauhid dulu berdasar. Makanya man arafa nafsahu arafa rabbah. Kenali diri dulu kita. Kalau kita belum mengenal diri kita secara menyeluruh, apa yang ada diri kita, ada hati kita, kita tidak akan sampai mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita mau mengenal Allah, sedangkan diri kita masih bingung. Kemana hati diri saya? Siapa diri saya? Masih belum sampai. Inilah dalam kalimat tauhid seperti ini. Kalau kita ingin mengenal Allah, kenali diri kita sendiri dulu. Sedikit demi sedikit nanti kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya seperti apa? Yang kemarin saya sampaikan, yaitu kita harus mendalami daripada sifat-sifat Allah. Gimana kita mau mengenal kalau kita tidak kenal sifat? Seperti contoh, ya, saya ingin dekat dengan Pak Tulus. Bagaimana kalau Pak Tulus ini supaya dekat dengan saya? Saya harus tahu sifatnya Pak Tulus seperti apa. Baru kita akan bisa tahu, bisa mendekat, lebih dekat, karena sudah tahu sifatnya harus seperti ini. Berarti saya harus seperti ini. Sama kita mengenal Allah, kita pun harus mengetahui sifat-sifat Allah. Kalau kita tidak mengetahui sifat, memang itu pelajaran kalau tidak salah
zaman dulu Pak ya, kayaknya udah nggak terlalu ini. Padahal itu adalah inti di dalam kitab baik Aqidatul Awam maupun di kitab Tijan Daruri. Karena kalau Tijan Daruri itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang sudah mukallaf mengetahui secara mendalam daripada sifat 20. Karena tanpa ini benteng kita akan goyah. Makanya wajar terkadang kita menjadi yang sekarang zaman dikenal dengan galau. Kenapa? Pendalaman kita di dalam sifat 20 masih mengenal arti wujud hanya sekedar arti ada. Oh Allah ada, tapi tidak mendalam adanya seperti apa. Semakin kita mengenal dirinya, semakin dekat kita maka akan mengenal. Caranya apa? Kita kenali diri kita bukan hanya jasad kita yang berjalan ke sana kemari. Intinya untuk mengenal Allah itu ada di qalbul hati. Kalau hati kita sudah kita bisa mengatur hati kita. Bisa mana yang bisa mengatur segala tindak laku kita dengan hati. Semakin lama kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling berat itu masalahnya memang hati. Rata-rata kalau pelajaran tauhid tadinya udah hati tasawuf. Ya, memang adanya masih hati. Kalau kita perhatikan ulama-ulama besar, itu tingkatannya tadi hati. Karena inilah inti dari segala sumber manusia ini akan bergerak, berbuat positif atau negatif, itu adalah di hati. Terkadang pikiran kita, wah nggak apa-apa, hati kecil kita, hati yang menyatakan, jangan, itu nggak baik, tapi kita lakukan. Sifat 20 kan ada 20. Satu wujud kita kemarin sudah saya jelaskan. Karena kita masuk ini caranya seperti apa? Kita lari kepada supaya kita mengenal lebih dekat kepada sifat Allah. Kita harus sedikit-sedikit mempraktekkan, menjalani sifat-sifat Rasul. Sudah tahu Pak ya, sifat Rasul Pak ya? Sudah tahu ya? Apa namanya? Apa ya? Sidik, patona, tabligh, aman. Padahal kita suruh mencontoh sifat Rasul. Sudahkah kita mencontoh salah satu daripada sifat Rasul itu secara hakiki maupun baik secara fisik maupun lahir dan batin kita? Dalam sifat Rasul ini satu. Satunya mungkin enggak. Jujur saya sendiri masih jauh. Masih dalam tahap belajar dalam mempraktikkan sifat sidik. Padahal ini kita harus mengikuti daripada sunnah daripada Rasul. Sifat Rasul ini kita harus ikuti. Satu saja, oke, baik satunya. Misalnya apa? Mungkin kalau kita sifat sidik berat, semua tidak akan berat. Makanya kalau seluruh ada warga Indonesia mempraktekkan sifat daripada Rasul ini, saya yakin Indonesia aman, tentram, sejahtera. Karena sifat sidik yang namanya jujur, benar, ini 1001. Mainnya kemana? Tetap ke dalam hati. Kebenaran, kejujuran itu ada di dalam hati. Berarti kalau sudah masuk saya membuka kitab tauhid, ini akan main di dalam hati. Karena qalbun menyatakan di dalam hati ini terus kita harus tekankan sedikit, kita perbaiki. Apabila sudah keluar daripada jalurnya, masih belajar. Terus pelan-pelan. Memang yang namanya hati itu muqallibal qulub, bolak-balik. Makanya ada doanya. Ketika saya pernah diberikan oleh guru saya
ketika sujud terakhir di dalam sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, bacalah doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ketika sujud, biar hati kita ditetapkan di dalam agama. Allahumma malikal qulub sabit qalbi ala dinik. Biar kita kuat, hati kita ditetapkan oleh Allah di dalam kita menjalankan agama. Kembali lagi kita kepada sifat, baru sifat Rasul, sifat 20 sudah sifat Rasul. Kalau kita perhatikan, Rasul sama-sama dengan kita, bentuknya manusia, hanya maksum, selalu dilindungi. Yang dikenal dengan maksum, bahwa Rasul itu selalu terhindar dari perbuatan dosa. Dari lahir. Itu baginda kita. Selalu dijaga, selalu diawasi. Kalau seperti kita, seperti diawasi, seperti itu mungkin nggak kuat juga. Berhubung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang terpilih di antara para nabi. Karena di dalam sebuah kitab ini, dalam kitab ada sebuah kitab menyatakan bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, ya Bu ya, di Rasul dulunya sudah ada. Makanya waktu itu saya pernah ngebahas kitab, nah kalau tidak salah tentang ruh ya, penciptaan Nabi Adam, penciptaan Nabi Muhammad. Itu pernah Daqaiqul Akbar kalau tidak salah. Jadi nanti akan ke sana larinya. Ini akan main ke hati. Karena apa? Larinya ruh. Jadi yang namanya dunia ini dinyatakan di Daqaiqul Akbar. Dunia ini Allah tidak akan ciptakan kalau karena tidak Nabi Muhammad. Begitu besar keagungan Nabi Muhammad. Alam ini semua yang ada di dalam, baik yang di langit maupun di bumi, Allah sudah menyatakan tidak akan aku ciptakan kalau bukan karena engkau hai Muhammad. Ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam sendiri menanyakan, nur siapa ya Allah? Sudah ada nur baginda Nabi Muhammad. Itu adalah nur daripada keturunan hai Adam. Makanya ketika Nabi Adam melamar Siti Hawa, ibunda Hawa, itu maharnya adalah berselawat kepada baginda Nabi. Oleh karena itu kita harus mengikuti daripada sifat-sifat Rasul. Tidak usah jauh-jauh. Atau untuk yang jujur dulu nggak usah. Mungkin ya sampai-sampai. Terkadang kita jujur nggak bisa. Patona kecerdasan. Ini kan dari kecerdasan ya. Patona itu cerdas. Karena baginda Nabi belajar bukan dengan manusia lah, tapi dengan malaikat Jibril dan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti ketika menerima ayat pertama atau wahyu pertama, Iqra ya Muhammad, ini langsung Jibril. Baca ya Muhammad, ma'ana biqori ya Jibril, sendiri saya baca. Iqra ya Muhammad, terus sampai berapa kali barulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Baca dengan menyebut nama, ini udah pengenalan terus kepada Rabb kita. Ketika baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan makhluk. Berarti kita sudah, ketika di sini ayat pertama harus mengenal Tuhan dulu.
Cara melakukan kita dalami dengan sifat 20-nya. Kita dalami ada di diri kita. Kalau kita ingin mengenal diri Allah SWT, kenali diri kita. Karena jelas-jelas kalau kita mengenal diri kita sendiri, hati kita, semua yang ada di tubuh kita ini, insya Allah akan kita ketahui. Seperti Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Kemarinnya min alaq, kita baru bersumpah darah. Tetap dimulai dengan menyebut nama Allah. Belum perintah sholat, belum masuk syariat. Karena kenapa? Kalau para nabi dahulu itu kan pamit. Nabi Adam kan di dalam ketauhidannya, tidak dalam syariat. Karena syariat itu adalah kalau di dalam dunia para ahli tasawuf atau ahli tauhid itu jalan. Makanya yang dikenal dengan syariat itu jalan, atau yang dikenal dengan thariqah. Kita jalan, mau sampai dekat kepada Allah, yaitu dengan cara syariat. Dengan apa kita diwajibkan sholat? Kalau kita di dalam sholat sudah mengenal kepada Allah, saya yakin akan menjadi sholatnya khusyuk. Dengan apa? Kita balik lagi kepada sifat 20. Kalau kita sholat kita khusyuk, karena gimana? Allah wujud. Kalau Allah wujud, balik lagi nanti Allah punya sifat basar. Berarti kan mana? Kita sedang sholat, sedang apapun, kita balik kepada sifatnya Allah, sifat 20. Berarti kita kan mengenal diri kita dulu. Kita mau mengenal Allah, tapi kita harus lihat dulu sifatnya. Insya Allah kita akan mengenal diri kita sendiri, belum mau mengenal kepada Allah berarti. Jadi kita mesti Maka kemarin kan saya ingat Ustaz Irul itu menjelaskan tentang khusyuk. Bukan kalau saya lain lagi pandangan kan di dalam inilah kita dalam sholat. Ketika kita takbir, hati kita sudah bahwa Allah menyaksikan kita, bahwa Allah mendengar apa ucapan. Karena kita sudah tahu sifat itu sama, basar. Berarti kita kata-kata sifat 20 ini kalau di dalamnya akan menyangkut kepada diri. Kadang kita sebagai umatnya Rasul, sifat 20 wujud, idam, yang penting hafal. Padahal sejujurnya Bapak, Ibu yang hadir, dalam sifat 20 bukan sekedar makna arti, tapi kita harus masuk ke dalam wujudnya Allah. Makanya ada yang menyatakan, kalau kita ditanya, ada yang menyatakan seperti ini, ulama itu salah katanya. Ada salah satu ulama, kalau kita ditanya Allah di mana, ada di mana-mana, tidak boleh. Intinya Allah itu ada. Jangan bilang di mana-mana. Berarti kalau Allah bilang ada di mana-mana, berarti Allah butuh dan padahal Allah tidak butuh dan. Ini kalau kita terus masuk di dalam tauhid, semakin ke sana, jadi semakin kita terus menelusuri hati kita. Jadi kalau kita ini terus, ketika kita sholat seolah-olah, bukan sholat, kita hadirkan Allah di sini, barulah itulah ya kalau menurut teman itu di dalam kita akan menjadi khusyuk. Kita langsung pikiran kita, hati kita masuk ke dalam sifat 20. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar apa yang saya sedang perbuat saat ini. Berarti bukan
ringan sifat 20. Bukan sekedar makna, tetapi kita pun harus menyelami daripada sifat 20. Bukan sekedar hanya makna ada, bukan sekedar makna hanya melihat. Jangan disamakan melihat kita. Saya bilang tempat, kalau tidak butuh tempat. Kalau kita menyatakan Allah ada, berarti Allah membutuhkan tempat. Kalau Allah membutuhkan tempat, berarti Allah makhluk. Oleh karena itu dijelaskan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Jangan, tidak sama dengan apapun yang ada, yang diciptakan Allah. Kita pelan-pelan, kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar. Saya terus terang, saya pun sedang belajar di dalam pendalaman tauhid. Di setiap malam Jumat sedikit-sedikit ini tentang hikam, tentang juga kitab Fathur Rabbani, dan juga yang terakhir Syajaratul Ma'arif. Jadi pelan-pelan, saya juga insya Allah kalau saya dapat sedikit atau apa yang saya dapat di dalam nanti, insya Allah nanti kalau saya bisa saya akan berikan. Intinya sekali lagi, kita dalam ibadah, walaupun carikan itu gerak tubuh kita, tetapi tetap intinya adalah di kolom. Karena kolbun hati kita ini akan menyatu dengan ruh. Di dalam kitab Tabul Akbar dijelaskan nanti bagi kalau namanya setelah kita meninggal itu ruh kita sudah ada tempatnya. Kalau menurut Syekh Abdul Rahim. Maka ketika penciptaan nur baginda Nabi itu Allah menciptakan nur baginda Nabi itu dibagaikan mutiara. Sampai memandangnya dipandang oleh Allah. Neteslah air berapa pertama kali? Ada 4 tetes keringat daripada mutiara tersebut. Jadilah 4 sahabat baginda Nabi. Jadi memang sudah, kalau bukan kita ini kan mendahulukan, Allah sudah memplanning. Allah sudah punya planning kan. Muhammad, kau nanti akan ditemani oleh 4 sahabat ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Allah sudah punya saudara. Nanti kau akan seperti ini pamanmu seperti ini. Ini udah Allah atur. Jadi ketika penciptaan Nabi Adam dan Allah sudah punya plan. Cuman planningnya nggak ada yang tahu. Seperti planningnya Allah, rezeki, jodoh, mau. Itu Allah sudah planning. Sayangnya kita ketika di dalam rahim kita belum tahu. Padahal kita situ sudah bersaksi. Ketika kita sudah tiupkan ruh di dalam rahim ibu, sudah dikasih saksi. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kenapa setelah lahir itu ada yang muslim? Itulah tergantung daripada orang tua. Terkadang nanti akan dapat hidayah karena sudah ada bersaksi. Maka kalau adanya di mana kita bersaksi sholat Islam, karena ada dalam bilang menyatakan Islam keturunan apa ya? Cuman kita sudah bersaksi di dalam rahim itu di Al-Quran. Kalau cara Islam, Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Iya, ya Allah. Itu dia sudah menyatakan di dalam rahim. Tetap lahirnya tetap dalam diri kita sendiri. Insya Allah kita sama-sama, saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Pelan-pelan insya Allah dalam mengenal yang namanya Allah. Bukan mengenal secara bentuknya, tidak. Kalau kita sudah mengenal Allah, apapun Allah akan berikan. Akan ada jalan kemudahan. Dengan apa? Kita kembali kepada sifat-sifat Allah.
Jangan disamakan dengan Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna, nama-nama yang baik daripada Allah. Yang dianjurkan perbanyak, tinggal kita pilih. Berbeda dengan sifat 20. Kalau Asmaul Husna silakan, ya Rahman, ya Rahim, silakan. Malah dijelaskan kalau sifat asma Allah itu ada yang menyatakan sampai 1000. Malah kan ada yang bilang 100-satunya di mana? Hanya Allah yang tahu. Itu nama-nama Allah. Kalau tidak salah ada 1000. Karena kalau kita misalnya iya. Sedangkan Nabi saja itu ada 124.000 Nabi. Rasul 313 Rasul. Kalau kita diwajibkan menurut ilmu tauhid wajib harus tahu 124.000 nabi. 313 kita pusing, jangan yang 25 nabi aja. Ini saya mohon maaf karena persiapan saya. Jadi balik lagi kepada tauhid. Tadinya kalau tadi dibilang dikabarin, saya udah siapin tentang kitab Arba'in. Karena kan kemarin kalau pertama kitabnya ini berhubung tadi berada selanjutnya kemarin aja tentang tauhid. Karena memang saya tiap ngisi pengajian itu tentang tauhid. Yang biasa sering tahu saya ngisi pengajian Pak Hayat di Majelis As-Salawat. Karena saya memang memegang kitab Aqidatul Awam, dan yang kedua kadang fikih, kadang juga hadis. Kalau hadis saya yang paling bawah Arba'in. Karena yang saya pegang Arba'in itu tidak mungkin dhaif. Makanya para ulama menyatakan inilah hadis-hadis sahih yang dijadikan satu di dalam kitab, yaitu Arba'in Nawawi. Banyak Pak sekarang di zaman sekarang modern, Bapak tinggal buka yang namanya Mbah Google mau apapun, tapi tetap kita harus punya guru. Boleh kita belajar, tapi kita harus punya guru untuk bertanya. Karena khawatir kita baca buku sedapat kita nanti bisa bahaya. Ya, malah menurut Mu'alim Syafil Al-Jami, ulama Betawi, siapa yang belajar tanpa guru baca buku sama aja belajar bukan dengan malaikat yang lain, tapi dengan syaitan. Khawatir karena tidak ada sanad. Jadi minimal kita takut daripada sifat Rasul. Ini bagaimana sifat 20 sifat Rasul. Belum kepada malaikat. Dengan sifat Rasul oke kita. Itu nanti akan diwajibkan kita untuk mengetahui 25 nabi, bukan sekedar nama dalam tauhid. Tapi kita harus tahu sejarah perjuangan, bagaimana apa yang didapat ketika itu diuji Allah seperti apa. Terkadang kita nggak menyadari. Ini kitab-kitab tipis seperti Tauhid, Jandaruri, Akhir Sulam, ini menceritakan tentang Nabi. Kita harus mengenal. Sifat 20 kita sudah dapat. Sifat Nabi kita sudah jelas. Tapi kalau kita tidak tahu sejarah Nabi, karena kita kan jadi bingung. Contoh, ini salah satu contoh. Ketika ada LGBT, kita bingung. Wah, merambah. Padahal sudah dicontohkan oleh Allah, yaitu pada zaman Nabi Lut. Sudah terjadi. Tinggal kita ngambil iktibar. Seperti apa ketika Nabi Lut itu terjadi, sampai mendapat ajab dari Allah. Seperti apa Allah memberikan hukuman orang seperti itu. Sekarang ramai lagi, ini sudah terjadi. Malah semua apa yang terjadi di zaman para Nabi itu, ini sudah mulai banyak terjadi di zaman saat ini. Banyak. Saya bukan karena ini, saya pelajari dari sejarah.
Ini 25 nabi kita pun wajib. Tapi kita juga harus ke sejarah. Nabi Ayub. Tahu sejarah Nabi Ayub? Nabi Ayub awalnya adalah seorang yang kaya raya. Siapa yang tidak kenal Nabi Ayub? Dia seorang saudagar. Tiba-tiba diberikan ujian cobaan oleh Allah. Kena penyakit yang tidak pernah sembuh. Keluarganya meninggalkannya. Sampai istrinya menjual mahkota rambut. Ketika Nabi Ayub bangkit lagi dari sakit, balik lagi istri. Berarti kan sudah peristiwa ini sudah komplit di zaman saat kembali apa ya? Kalau dulu kan satu contoh masalah zaman Nabi. Zaman baginda Nabi, zaman jahiliyah. Sekarang lebih daripada jahiliyah. Ya. Ketika zaman Nabi Muhammad jahiliyah, kalau ada yang lahir seorang perempuan dikubur hidup-hidup. Zaman sekarang lebih daripada jahiliyah. Ya. Belum lahir sudah di. Apakah sudah tidak komplit di zaman sekarang? Yang telah terjadi di zaman 25 kalau kita telusuri. Karena ini kita wajib operasi. Karena kan setelah kita mengetahui sifat Nabi, kita harus wajib mengetahui 25 ini dalam tahun. Di dalam kitab Aqidatul Awam. Maka saya susun dikit-dikit. Setelah kita tahu sifat 20, oh ya kita dulu. Ada wasor, ada sama, ada kalah. Ada qadiran, ada irad. Bukan sekedar qadiran. Bukan sekedar irad. Kalau sudah kehendak Allah, sudah takdir Allah. Kalau kita masih melawan terus, nah, setelah kalau kita dalam sifat 20 ini, kita dapat apapun. Makanya kan apapun yang kita dapat hari ini, kita syukuri. Kenapa? Karena kita sudah tahu qadiran dan juga iradatnya qadar dan iradatnya makanya kita diminta apapun yang kita terima bersyukur kalau sudah lari kepada sifat 20. Di 25 Nabi kan banyak ya. Kenapa Nabi Nuh? Bukan sekedar ini. Karena kita kemarin telah terjadi tsunami. Itu udah contoh, itu udah terjadi pada zaman Nabi. Tinggal kilas balik. Berarti di tahun ini, di zaman sekarang, semua zaman Rasul yang pernah terjadi telah terjadi pada saat ini. Nabi Nuh buat perahu besar, menyatakan wah Nabi Nuh itu sudah nggak benar, orang nggak mau ada apa-apa. Tapi ketika terjadi, istri sama anaknya enggak pernah nurut. Sekarang terjadi tuh. Ada enggak yang istri, anak melawan kepada orang? Itu sudah terjadi. Pembunuhan. Kalau kita melihat semua sejarah Nabi, maka di dalam kitab ini dijelaskan pelan-pelan. Kita harus mengenal sejarah para Nabi. Jadi kita tidak akan kaget, tidak akan, wah, ini apa nih seperti ini kejadian? Gitu. Tapi kalau kita lihat balik, Nabi Nuh ketika membuat perahu, malah dibilang-bilang, wah ini enggak ada nih. Nabi, orang cuaca ini bagus, apa bagus? Malah istrinya diajak untuk bergabung, enggak. Itu akan pasti terjadi. Sekarang sudah terjadi di zaman sekarang semuanya. Pembunuhan antara saudara sudah dijelaskan ketika Nabi Adam. Adik membunuh, kakak membunuh adik. Itu jelas. Sudah ada. Ketika Habil dan Qabil saling hanya karena apa? Wanita. Nabi Adam menjodohkan Habil kepada wanita yang nyantik anak. Wanita saudara. Sama-sama nikah kayak yang satu dia nggak terima. Maka sudah contohkan ketika itu
Habil terbunuh, Qabil bingung. Bagaimana cara menyembunyikan yang namanya Habil? Allah mencontohkan guru bertengkar, satu mati airnya. Burung yang satu itu menggali tanah, dia mengubur. Ikutlah Qabil contoh mengikuti burung. Makanya sampai sekarang telah kita contoh bahwa ada yang meninggal di kubur. Itu sudah dicontohkan oleh para nabi zaman dahulu. Sudah ada. Allah sudah memberikan contoh. Jadi zaman sekarang, kalau kita belajar ini seperti ini. Kalau tauhid, nah, kita akan melakukan. Iya, sejarah-sejarah itu sudah dijelaskan sama Allah. Kadang-kadang zaman ini terjadi seperti ini gimana? Allah sudah dulu. Cuma tidak sedahsyat apa yang diberikan para nabi. Berbeda. Kenapa? Karena kekuatan ujian yang diberikan nabi kepada kita berbeda. Kalau para nabi diberikan ujian kuatnya, ketabahannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena juga Nabi terpilih menjadi seorang rasul, jadi ujiannya udah terus. Kalau kita masih ngeri dengan ujian, padahal yang namanya manusia semua yang hidup di sini lahir itu pasti akan ada ujian dari Allah. Jadi kalau menurut saya kita pelan-pelan. Memang yang namanya sifat 20 itu ya mungkin kita dari itu, tapi untuk pendalamannya kenapa? Biar kita mempunyai sifat Rasul, jujur, amanah, tabligh, kita sampaikan kalau memang ini kita sampaikan. Amanah, terkadang kita amanah ya begitu ringan, kadang kita berat untuk melaksanakan. Padahal itu kita mencontoh sifat daripada Rasul. Mungkin kalau kita satu saya kita contoh sifat Rasul. Insya Allah lagi empat-empatnya, insya Allah hidup kita akan menjadi dan terang dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedikit kita contoh apa yang diajarkan Rasul. Baik itu sunnahnya Rasul maupun apa, kan ada tiga, af'al, qaulun, dan hatinya Rasul. Jadi apa perbuatan Rasul kita ikuti, itulah sunnah. Ucapannya Rasul tidak pernah berbohong. Ucapan Rasul selalu baik, ikuti. Af'alnya tingkah laku Rasul apa? Akhlak beliau. Karena Rasul ketika diutus ke dunia ini oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat dan juga yang paling pertama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena pada zaman baginda Nabi yang namanya akhlak sudah semuanya mengerikan. Tapi di zaman sekarang lebih daripada zaman baginda Nabi. Karena zaman-zaman Nabi sebelum Rasul sekarang dimunculkan oleh Allah. Tinggal kita menyikapi kehidupan yang ada saat ini dengan baik, dengan memilih mana yang baik buat kita. Kita pilih dengan hati, dengan secara positif. Karena semuanya terletak kebenaran yang hakiki itu ada di dalam hati. Mungkin hanya ini sedikit yang bisa saya sampaikan tentang tauhid dan tauhidul awam. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya khusus buat saya juga para jemaah masyarakat Furqan. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah.
mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua yang kita dapat, wabil khusus buat saya, ada hikmah dan manfaatnya dan dikurungi buat bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan kita, dan juga dilapangkan dan diluaskan di kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada hari ini bagi soleh Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya barijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham ya talbala ya Allah ya talbala ya Rahman ya talbala ya Rahim. Allahumma ta'amal bala wal hasirin wa laqad kulli shay'in qadir. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muhammad Rahim ya Wadud ya Malik wal Awwal wal Akhir wal Juhi wal Badin ala kulli shay'in qadir. Allahumma asil aqibatana bil umuri fi dunya wal akhirah wa nidawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.